Jadi alhamdulillah bisa diberi kenormalan oleh Allah. Kemudian kalau keguguran, nah kalau keguguran ini macam-macam. Rata-rata biasanya si istri ini marah dengan dua keadaan. Satu, marah dengan suami, yang kedua adalah marah dengan orang tua atau dengan mertua, sama ya. Dua keadaan. Marah dengan suami, umpamanya suaminya nggak menghormati orang tuanya sehingga dia marah terus, itu ya bayinya keguguran terus gitu. Nah, sampai si istri reda marahnya dengan suami, baru itu nanti Allah baru mengizinkan punya momongan. Dan marah sama orang tua sama. Marah sama orang tua, kalau dia marah sampai di hari ketiga masih marah dengan orang tua, keguguran biasanya. Nggak lama keguguran, nggak lama kok dari marah itu. Karena itu tanda bahwa Allah itu mau menceritakan, saya nggak mengada-ada, tetapi ini hanya pikiran saya. Allah itu mau menceritakan ke kamu yang keguguran, kamu aja dengan orang tuamu yang ngelahirin kamu nggak ada hormat. Gimana kalau kamu punya anak? Makanya oleh Allah Ta'ala dilepas. Padahal Allah itu sudah menceritakan bahwa rahim ini adalah tempat yang paling kuat untuk janin. Di dalam Quran sudah jelaskan. Betul. Tetapi Allah juga bisa mencabut dengan cepat kalau memang si orang tuanya, entah ibunya atau bapaknya, khususnya persentase besar itu ibunya. Ibunya itu betul marah sama suaminya atau marah sama orang tua atau mertua. Selesai itu anak di dalam kandungan itu. Insya Allah ya, insya Allah seperti itu. Apakah kalau sampai si anak itu meninggal, mohon maaf ini Pak Ustadz, apakah secara garis besar atau bahasa kasarnya itu dibunuh oleh orang tuanya Pak Ustadz? Ya kalau nggak perlu dibilang seperti itu kan, kalau saya bilang bahwa itu karena marahnya dengan orang tua kan bagaimana mau cerita. Itu orang zaman sekarang udah pandai-pandai, berpikirlah normal. Kalau kita itu ingin sujud kepada Allah Ta'ala, kembali ke jalan Allah Ta'ala, berpikirlah secara normal. Kalau memang ya, akuin dan minta maaf pada orang tua. Agar besok anak berikutnya yang dikandung itu aman. Selamat. Tidak cacat juga iya. Kan banyak kondisi cacat itu. Bisa autis. Bisa tangannya yang nggak tumbuh. Atau yang hidrosipalus itu. Hidrosipalus itu memikirkan, curiga, curiga, emosi dalam pikiran, nah itu hidrosipalus. Nah ini juga tidak boleh, harus belajar untuk paham seperti itu. Jadi bagaimanapun juga Allah menceritakan dalam Quran itu sudah benar. Jadi apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi tidak ada Allah itu tiba-tiba bayi keguguran karena Allah menginginkan. Tidak ada. Allah itu tidak akan berbuat dolim kepada hambanya. Camkan. Kalimat dalam Quran tersebut itu banyak. Camkan. Jadi kalau menurut manusia itu gagal, kecelakaan, mati, kecepit apapun, termasuk keguguran, anak keguguran berkali-kali, itu bukan. Jangan berpikir itu ulah Allah. Kalau Allah mau mengambil, nggak boleh. Itu ya ulah manusianya sendiri. Makanya saya selalu mengingatkan ayat-ayat Quran ini agar kita kembali ke jalan Allah Ta'ala. Menjadi kita belajar menjadi orang baik. Sehingga musibah-musibah itu jangan sampai mengenai kita. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati.